Halo bro, para penggemar aviasi, penggemar barang terbang, dan para pengintai yang penasaran sama pesawat tempur. Selamat datang kembali di channel kami. Selamat datang juga buat yang lagi iseng ya bro ya, scrolling sambil santai minum kopi. Nah bro, kali ini kita bakal bahas foto yang keren abis, video yang keren abis ya bro ya. Ada jet tempur, ada bendera merah putih, ada tangki gede di bawah perut. Nah, tapi kok ujung sayapnya kosong melompong ya bro. Nah itu pertanyaan bagus dari yang awam tapi sok tahu. Jadi di video ini yang kita lihat ini pesawatnya adalah F-16 Fighting Falcon. Tapi bukan F-16 sembarangan ya bro ya. Ini adalah varian F-16A B Block 15 OCU ya bro ya. Nah bro, OCU itu apa sih bro? Oke, cuma udah atau online cockpit University. Nah bro, OCU singkatan dari Operational Capability Upgrade ya bro ya. Jadi ini pesawat lawas yang otaknya di upgrade biar makin pinter. Nah bro, kayak lu dulu punya HP 3310, sekarang udah pakai smartphone tapi tetap aja suka salah ketik ya bro. Ya udahlah bro, terus ciri khasnya apa sih bro? Kok lu yakin banget ini punya TNI Angkatan Udara? Ini dia kuncinya ya bro ya. Yang pertama, lihat warna catnya ya bro ya. Ini bukan hijau tentara atau abu-abu NATO biasa ya bro ya. Ini adalah skema Millennium warna biru kehijauan khusus. Nah kenapa? Karena Skadron Udara 3 yang berbasis di Lanut Iswahyudi Madiun itu dulunya pengguna pesawat OV-10 Bronco ya bro ya, yang bertugas di hutan. Nah biar tetap kelihatan kamuflase darat meskipun sekarang terbang tinggi, jadilah warna hijau gitu ya bro ya. Keren kan bro? Oh bro, jadi kayak orang pensiunan TNI yang masih suka pakai seragam loreng buat arisan gitu ya bro ya. Nah bro, kurang lebih begitulah bro. Yang kedua, lihat sirip tegaknya ya bro ya. Ada bendera merah putih yang dicat miring. Nah itu udah tanda jadi milik Skadron 3, dijuluki Sarang Naga. Nah kalau warna biru hijaunya itu di kalangan pilot sering disebut cat hijau turquoise, alas ide muncul biar nggak adem bro. Nah kalau gitu bro, pesawat ini kan kayak jamu terbang ya bro ya. Khasiatnya bikin musuh mual. Bukan gitu ya bro ya. Intinya pesawat ini adalah kebanggaan kita ya bro ya. Meskipun varian lawas TNI Angkatan Udara masih setia merawatnya. Bahkan kabarnya di hanggar pesawat ini dipel dengan sabut kelapa biar kinclong gitu ya bro ya. Biar gaya kayak baru keluar dari salon. Wih, perawatan ala rumahan ya bro ya. Kalau gitu gampang dong nguras olinya pakai gembor. Ya ampun bro. Oke lanjut bro. Di bagian bawah perut ada benda silinder gede ya bro ya, yang bikin pesawat jadi kelihatan kayak lagi hamil ya bro. Nah bro, ini dia bro yang kamu sebut tadi, benda gede di bawah perut. Itu namanya Central Line Drop Tank ya bro ya, atau tangki bahan bakar eksternal. Jadi itu tangki bensin ya bro ya. Kirain saya bom air buat isi kolam renang di Lanut gitu bro ya. Nah bro, bayangin ya bro ya, pilot F-16 mau nyerempet kolam renang. Bukan bro. Tangki ini kapasitasnya sekitar 300 galon atau kurang lebih 1135 liter. Nah bro, kalau 1135 liter kalau diisi Pertamax turbo habis berapa juta tuh tadi ya bro ya. Nah bro, ini bukan duit kamu lah ya bro ya, ini duit negara. Tapi emang bener sih kalau dirupiahkan, sekali isi penuh tangki ini bisa buat beli motor bekas ya bro ya. Makanya pilot F-16 kalau mendarat suka iseng ngomong, "Pak, bensinnya ditanggung jawab ya, nanti saya bon." Nah bro, terus gunanya apa? Gede banget bro. Biar pesawatnya bisa terbang dari Madiun ke Medan terus balik lagi. Nah bro, itu fungsinya ya bro ya. F-16 itu kan mesinnya haus banget ya bro ya. Mesin jet itu kalau lagi afterburner atau gaspol bisa minum bahan bakar kayak orang habis puasa pas buka puasa. Nah jadi bro, tangki ini berfungsi memperjauh jangkauan jelajah. Kita sebut bahan bakar perjalanan dinas alias BPD bro. Oh jadi kalau lagi terbang ke daerah konflik, tangki ini dipakai. Tapi kalau udah ketemu musuh, tangkinya gimana? Dibuang?
Tepat sekali itu bro ya. Kenapa namanya drop tank ya bro ya? Kalau lagi dogfight atau lagi perlu bermanuver gesit, pilot tinggal pencet tombol, bye tankinya jatuh ya bro ya. Pesawat jadi ringan, kayak habis diet ketat. Nah bro, kalau jatuh ke rumah warga gimana bro? Nah makanya latihan pengeboman tangki kosong itu harus di area kosong ya bro ya. Biasanya di laut atau gurun. Kecuali kalau tangkinya udah kosong pas jatuh di sawah. Petani malah seneng gitu ya bro ya. Isinya masih ada sisa-sisa bau jet buat ngusir hama mereng ya bro ya. Ya tapi itu candaan ya bro ya. Jangan ditiru bro. Nah bro, jadi intinya tangki ini kayak carrier gede ya bro ya. Tapi kalau dipakai di jalan raya bisa ditilang polisi karena overload ya bro ya. Ya bro, makanya F16 nggak pakai STNK. Lanjut ke bagian yang paling bikin penasaran nih bro, sayapnya ya bro ya. Nah bro, sekarang kita lihat bagian sayap ya bro ya. Di ujung sayap kiri dan kanan ada benda memanjang seperti tongkat putih. Nah itu namanya wingtip launcher rail ya bro ya. Emang itu buat jemuran enggak bro? Atau tiang bendera mini buat upacara? Bukan, itu adalah dudukan peluncur untuk rudal ya bro ya. F16 biasanya di ujung sayap itu dipasangin rudal AIM 9 Sidewinder ya bro ya. Rudal jarak pendek yang pakai pencari panas. Nah jadi kalau pesawat musuh di depan, pilot tinggal nyalain kompor dan rudal itu akan ngejar panas knalpot musuh ya bro ya. Berarti kalau kosong pesawatnya lagi nggak berang dong bro. Atau rudalnya lagi dicuci di rumah. Nah bro, betul sekali ya bro ya. Di video ini relnya kosong ya bro ya. Mungkin karena ini penerbangan latihan rutin atau show off belaka biar kelihatan ramah. Atau mungkin juga karena lagi krisis anggaran. Jadi rudal dipakai buat modal jualan bakso. Nah bro, TNI mungkin rudalnya lagi dipinjam tetangga ya bro ya. Nah tapi serius ini bro, ini menandakan bahwa pesawat sedang dalam misi very flight atau training dasar. Biasanya kalau misi tempur beneran saya pasti ada rudal. Kalau kosong artinya mereka cuma pengen bikin gaya alias pamer bentuk pesawatnya doang. Jadi ini kayak orang naik mobil balap tapi rodanya cuma kaleng kardon. Kurang lebih, tapi fun fact ya bro ya. Rel ini nggak cuma buat rudal ya bro ya, kadang buat latihan dipasangin ACM pod atau alat latihan tempur yang bentuknya kayak botol minum. Jadi kalau ada pilot iseng, mereka suka bilang, wingtip saya lagi isi teh botol nih biar adem. Nah bro, berarti F16 ini kalau lagi gak bawa rudal, kita anggap aja dia lagi jalan-jalan santai sambil bawa termos. Pesawat dengan termos biru hijau gitu. Nah, kalau dipikir-pikir memang kombinasi tangki gede di bawah perut dan rel kosong di sayap ini bikin F16 kelihatan kayak bapak-bapak pergi ke kantor. Bawa tas ransel gede tapi tangan kosong. Santuy bro. Tapi serius ya bro ya, emang pilot F16 itu kalau bawa tangki gede di bawah perut, gimana rasanya? Nggak berat kayak naik motor sambung? Nah, secara teknis, tangki itu bikin drag atau hambatan angin gede. Jadinya pesawat rada lemot, kayak kita habis makan siang. Tapi tenang bro, F16 punya mesin GE F110 yang kuat. Nah, kalau dinyalakan afterburner tangki sekotak penuh pun bisa tetap bikin pesawat melesat kayak kena strum. Cuma ya bensinnya cepet habis ya bro ya. Jadi kalau tangkinya habis, pilot ngeluh, duh tangki saya kempes nih kayak balon mainan. Tepat bro, dan sekarang yang bikin kagum adalah Skadron Udara 3 ini masih eksis sampai sekarang ya bro ya. Mereka punya semboyan Aksara Krama yang artinya sesuatu yang agung. Aksara Krama itu kayak aplikasi ngetik di HP ya. Itu bahasa Jawa ya bro ya, artinya tanda keagungan. Nah, kalau diterjemahkan bebas, kami yang terbang di sini biar pakai cat hijau ala Sido muncul, tapi kami siap menghajar siapa saja yang ganggu kedaulatan. Wih, keren kan bro? Nah bro, jadi F16 ini kaya raya, bawa tangki tapi kalem gak bawa rudal. Pas banget buat pamer ke publik, lihat saya gitu kan. Dan untuk para penggemar aviasi jangan salah sangka ya bro ya. Kalau lihat wingtip kosong bisa jadi itu memang misi damai.
Atau bisa jadi rudalnya lagi diservis di bengkel dekat pasar Madiun. Dan tangki di bawah perut itu bukan bawa petasan ya bro ya, tapi bawa pertalit buat nyalain kompor pesawat. Nah baiklah bro, sebelum kita ditangkap TNI Angkatan Udara karena bercanda terlalu jauh, mari kita akhiri intinya pesawat F-16 TNI Angkatan Udara dengan skema hijau-hijau ini adalah simbol kebanggaan. Tangki bikin jangkauan jauh, wingtip bikin siap tempur walaupun kosong. Semoga kita semua bisa jadi F-16 dalam hidup, bawa beban berat tangki tapi tetap siap melesat, dan kalau nggak ada masalah rudal kita bisa santai dulu. Dan ingat ya bro ya, kalau lihat pesawat tempur di atas jangan lempar batu, nanti dikira rudal balasan ya bro ya. Salam terbang, salam, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Pernah lihat F-16 terbang di dekat rumahmu? Atau malah tangkinya jatuh di kebunmu? Share di kolom komentar. Bye.